Shalom sahabat Yud Kinanti kini dan nanti kini menabur yang baik nanti menuai yang baik. Kita mau bahas satu tema. Kapan boleh pacaran sebagai anak remaja? Yuk kita lihat. Kok kita lihat? Kita dengar. Sahabat Yud Kinanti mungkin khawatir, orang tua bisa khawatir mengetahui bahwa anaknya mulai pacaran. Waduh, ini ada di hati orang tua. Orang tuanya biasanya memikirkan dampak buruk yang muncul saat anak tertarik dengan lawan jenis. Lantas apa yang dilakukan saat kita mulai mau berpacaran? Simak beberapa hal ini. Sebenarnya kapan anak itu boleh berpacaran? Atau sahabat youth, usia pubertas mulai usia 11 sampai 20 tahun, rasa suka atau tertarik dengan lawan jenis sudah mulai bisa dirasakan oleh usia youth. Hal ini terjadi karena hormon seksual atau reproduksi meningkat. Jika sahabat youth mulai menunjukkan ketertarikan kepada lawan jenis, hal tersebut sangatlah normal dan hampir pasti terjadi dalam tahap perkembangan remaja. Masa remaja adalah masa di mana anak memiliki rasa penasaran yang tinggi, terutama mengenai perasaan dan dengan lawan jenis dan sekitarnya. Namun usia anak sebenarnya tidak bisa menjadi tolak ukur yang tepat untuk menentukan boleh mulai pacaran. Masalahnya, kadang usia benar-benar tidak menggambarkan kedewasaan anak. Hal yang bisa dijadikan contoh adalah remaja usia 15 tahun bisa jadi sudah jauh lebih dewasa daripada kakaknya yang berusia 18 tahun. Oke, jadi usia itu tidak jamin kedewasaan ya. Sementara untuk mulai pacaran, perkembangan psikologis, kematangan mental, dan kedewasaan justru menjadi kunci untuk membangun hubungan romantis dengan orang lain secara sehat dan bertanggung jawab. Lalu bagaimana cara menilai kedewasaan kematangan mental seorang anak youth? Kita bisa melihat perilaku kebiasaan sehari-hari. Misalnya, bisa diberi kepercayaan untuk melaksanakan tanggung jawab. Tanggung jawab tersebut bisa sesederhana membereskan kamarnya sendiri, membantu adiknya belajar, bisa juga dilihat dari hal-hal besar seperti mempertahankan nilai baiknya di sekolah serta absensi yang baik. Sahabat youth bisa menilai kesiapan diri sendiri untuk pacaran dan melihat cara bagaimana berkomunikasi. Apakah sudah efektif atau belum? Salah satu misalnya apakah masih suka berbohong atau tidak. Jika youth itu kedapatan masih suka berbohong, artinya belum memahami betul bagaimana komunikasi antar dua orang itu dibangun. Padahal dalam sebuah hubungan, komunikasi yang jujur dan terbuka sangatlah penting. Menurut para ahli, ini usia tepat untuk berpacaran. Meskipun usia sebenarnya tidak bisa dijadikan tolak ukur kesiapan pacaran, tapi para ahli punya saran. Kapan kira-kira boleh berpacaran? Dikutip dari Healthy Children, ada perbedaan umur yang bisa terlihat ketika anak remaja ingin mulai pacaran. Anak perempuan biasanya di usia 12,5 tahun, sedangkan anak laki-laki 13 tahun. Namun hal itu tidak seperti yang dipikirkan orang tua. Pada usia ini, usia youth itu lebih suka pergi berkelompok karena merasa lebih aman dan tidak canggung. Tidak hanya itu saja, mereka juga menikmati waktu kebersamaan satu dengan yang lain. Menurut dokter anak dari Denver Heart Medical Center di Amerika Serikat, yaitu Dr. Ron Eager, biasanya perkembangan psikologi remaja dan kedewasaannya itu sudah cukup baik di usia 16 tahun. Angka tersebut tentu bukanlah patokan yang harus diberlakukan pada setiap anak youth untuk pacaran. Namun, menurut Dr. Ron Eager, usia ini tergolong paling ideal bagi remaja untuk mulai jalan berduaan dan pasangan. Hal itu karena ia telah memiliki keberanian juga rasa aman yang sebelumnya belum dirasakan. Pesan yang serupa juga disampaikan oleh seorang psikolog klinis asal Amerika, Leslie Bertwis. Leslie percaya bahwa anak berusia 15-16 tahun biasanya sudah mulai dekat dengan lawan jenis, dan hal itu lumrah saja. Akan tetapi, anak youth mungkin baru benar-benar siap untuk menjalin hubungan romantis itu setelah menginjak 16 tahun ke atas. Namun, ini semua kembali lagi pada keputusan dan penilaian diri sendiri dan juga orang tua. Apa yang harus dilakukan orang tua dan dirimu saat berpacaran? Saat mulai berpacaran, berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Membutuhkan pendampingan, bukan larangan. Jadi orang tua tuh mendampingi, jangan melarang. Penting untuk diingat bahwa anak remaja yang mulai pacaran jangan dilarang, tetapi justru didampingi, diberi arahan yang benar. Ajak anak bicara dari hati ke hati untuk mengetahui konsep pacaran yang sehat. Mengapa demikian? Terlalu mengekang justru membuat anak merasa asing dan
semakin menjaga jarak dengan orang tua. Lebih buruknya lagi, ada kemungkinan anak cenderung akan menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi alias backstreet. Hal ini malah akan mempersulit hubungan berdua dan untuk bimbingan. Arahan dari orang tua penting agar anak remaja Anda bisa mulai pacaran tetapi bisa bertanggung jawab kepada dirinya dan tanggung jawab hidup dalam proses sekolah dan yang lainnya. Jadi artinya kita harus punya pengertian untuk saling memberi motivasi antara orang tua dan youth. Oleh karena itu, jadilah orang tua yang bisa dijadikan tempat curhat anak. Jangan menghakimi, justru memarahinya ketika ia justru bercerita bahwa ia sudah mulai memiliki pacaran. Ini orang tua Amos denger nih, dikirim ya. Dikirim ke mereka. Setelah mendengarkan ceritanya, beritahu secara jujur mengenai pendapat dan apa yang dirasakan oleh orang tua. Bisa memberi aturan batasan mengenai apa yang boleh dan tidak boleh. Youth-nya sendiri harus melakukan hal itu. Ketika membangun suasana yang positif dan terbuka, anak menghargai kekhawatiran orang tua. Lebih baiknya lagi, ada kemungkinan anak akan mempertimbangkan aturan batasan yang diberikan. Sebagai contoh, kakak boleh aja dekat sama si A, tapi bunda minta prestasi kakak di sekolah jangan turun. Jangan keasikan pacaran. Kalau sampai turun karena itu, bunda akan tegas untuk tidak memperbolehkan kakak pacaran lagi. Memberikan edukasi seks. Mencari edukasi seks yang benar. Hal ini penting. Perlu dilakukan saat anak remaja pacaran dalam memberi pendidikan seksual supaya tidak salah dalam penggunaan seks. Pendidikan seksual dan edukasi seks membantu anak mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh dengan lawan jenis. Pasalnya di usia remaja rasa ingin tahu sangat besar sehingga tak jarang ingin mencoba hal-hal baru yang belum pernah dilakukan termasuk aktivitas seksual. Ini beresiko tinggi kalau tidak diberikan edukasi, menjelaskan konsekuensi daripada sebuah hubungan seks yang tidak benar ya. Bisa hamil, bisa terkena penyakit dan bisa banyak hal yang berbahaya. Nah, kurang lebih seperti demikian gambar-gambar besarnya. Jadi ini sahabat youth perlu dekat dengan orang tua memberikan arahan, orang tua juga perlu memahami bagaimana melakukan pendampingan di usia youth ya, mulai 16 tahun baru diizinkan tapi tetap dengan penuh kehati-hatian. Karena pacaran itu indah, pacaran itu luar biasa, namun juga banyak aspek bahayanya. Bijaksanalah di dalam berpacaran dan dewasalah untuk meningkatkan diri. Lebih penting, tapi bukan berarti pacaran tidak boleh, tapi berbijaksanalah. Demikian, sahabat Youth Kinanti, Shalom.